Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Damora selaku dosen pembimbing dari kegiatan laporan kegiatan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan. Jadi mohon izin Pak. Jadi untuk beberapa tempo waktu lalu saya telah menyelesaikan kegiatan PKL saya. Jadi saya untuk sekarang ini mohon izin untuk mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan dan juga saya pelajari selama proses yang telah saya dapatkan pada PKL saya yang telah saya laksanakan dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 4 September kemarin, Pak. Baik, selanjutnya dari kegiatan PKL yang telah saya lakukan kemarin, seperti yang bisa dilihat di sini, saya telah mendapatkan topik serta judul yang bisa saya angkat yang sekiranya masih ada linearisasinya dengan teknik mesin, terutama pada konsentrasi konversi energi, Pak. Jadi judul yang saya pakai atau judul yang saya angkat pada topik laporan PKL ini adalah analisis fenomena panas buang atau heat loss pada transformator tipe BND 1000 kVA di gardu RG45N. Jadi sedikit intermezzo, transformator tipe BND ini adalah tipe atau BND ini sendiri sebenarnya adalah merek dari si transformatornya dengan kVA-nya atau tegangannya sebesar 1000 kVA, yang mana objeknya dari si transformator itu ada di gardu daerah lokasi Ragunan yang mana dinamakan dengan kode RG45. Saya izin lanjut ya Pak. Baik, mungkin saya lanjut aja. Intinya nanti di sini kita akan membahas ada company profile, studi kasus, identifikasi masalah, tujuan pustaka, hasil pembahasan serta kesimpulan dan juga syarat. Baik, izin menjelaskan dari company profile yang terlebih dahulu dari PLN Electricity Service ini. Jadi kemarin, mohon maaf Pak, ini sebenarnya ada gambarnya tapi terhilang karena mungkin koneksi ya Pak. Jadi di kegiatan PKL kemarin saya melakukan kegiatan PKL di PT PLN Electricity Service. Jadi PT PLN Electricity Service atau PLNES bisa kita sebut, ini adalah suatu perusahaan yang mana anak perusahaan langsung dari PT PLN Persero atau induk dari perusahaannya adalah PT PLN Persero, yang mana PLNES ini bergerak di bidang operation and maintenance dan berfokus pada jaringan transmisi dan juga distribusi kelistrikan. Nah, PT PLN Electricity Service ini didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011, Pak. Awalnya namanya adalah PT Haleora Power dan per tahun 2024 diubah menjadi PLNES, yang mana cakupannya itu ada di Pulau Jawa, Pulau Bali dan juga Pulau Sumatera untuk si operational maintenance-nya. Dan juga untuk PLNES ini memiliki dua cakupan pelanggan yang mana dua cakupan pengguna, yang mana pengguna umum yang mana itu warga baik di perumahan dan sekitarnya, dan juga pelanggan khusus itu ada di BUMN, perusahaan dan sebagainya yang sekiranya membutuhkan daya kelistrikan lebih besar seperti itu Pak. Saya izin lanjut. Nah, fotonya ini internet. Jadi studi kasus yang saya temukan pada kegiatan PKL saya. Jadi di kegiatan PKL itu saya melakukan dua kegiatan inti Pak, yaitu kegiatan transmisi dan juga kegiatan revisi dan pemeliharaan, yang mana dari dua kegiatan utama itu saya mendapatkan 3 studi kasus yang bisa saya teliti, yaitu rugi energi pada si transformatornya sendiri, lalu ketahanan dari transformatornya, dan juga perpindahan panas dari si transformator. Jadi kurang lebih ilmu yang saya ambil di sini adalah ilmu yang saya pelajari dari hukum termodinamikanya Pak, seperti itu. Lebih detailnya lagi, jadi untuk rugi energi yang tadi itu adalah suatu perhitungan di mana akumulasi dari perhitungan rugi besinya dan juga rugi tembaga dari transformator, yang mana itu juga sebagai serta besar panas buang yang ditimbulkan oleh transformatornya. Lalu juga menganalisis mekanisme perpindahan panas dari transformator dengan perpindahan secara konveksi dan juga konduksi, lalu konveksi dan radiasi, lalu menentukan juga nilai ketahanan termal dari transformator yang ditinjau juga dari kenaikan temperaturnya. Baik,
Ya sebenarnya ada fotonya juga Pak, jadi mohon maaf internetnya. Jadi langsung saja untuk transformator 1000 kVA. Jadi ini adalah objek utama yang saya teliti pada kegiatan PKL saya Pak. Yang mana secara garis besarnya transformator itu adalah suatu alat yang gunanya atau fungsinya adalah memindahkan atau menyalurkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian listrik lainnya, yang frekuensinya dan kekuatan listriknya itu bisa diatur sesuai dengan pergunaannya. Nah, untuk di PLN sendiri sebenarnya Pak, transformator itu terbagi menjadi 3. Ada transformator 1000 kVA yang saya jadikan objek sekarang, lalu ada transformator 630 kVA dan juga transformator 400 kVA. Sebenarnya nanti di sini ada fotonya Pak. Jadi nanti sebenarnya di sini ada foto tampilan dari transformator dan beberapa komponen. Jadi transformator ini ditempatkan di gardu Pak namanya. Jadi penempatan itu di gardu. Jadi di gardu itu ada 3 komponen yang mengisi, yaitu ada transformator itu sendiri, lalu ada kubikel dan juga ada PHBTR Pak. Nah, secara alurnya itu tegangan atau daya listrik itu dikirim dari gardu induk. Salah satu contohnya di gardu induk itu ada di gandul. Nah, itu dikirimkan ke gardu-gardu, yaitu yang diterima oleh kubikel, lalu dikirimkan kembali ke PHBTR. PHBTR itu adalah panel hubung bagi tegangan rendah. Itu adalah untuk mengatur kelistrikan yang masuk dari gardu induk ke gardu, lalu ditransfer ke transformator, dan di transformator disalurkan atau disebarkan ke tempat-tempat yang terhubung langsung dengan gardu atau si transformator ini sendiri. Seperti itu. Saya izin lanjut. Aduh, ini rumusnya ketutupan Pak, bentar ya Pak. Saya izin reconnect internetnya Pak, bentar. Bentar ya Pak. Saya izin pause dulu Pak, bentar. Bahwa dalam satu gardu itu ada 3 komponen Pak, yaitu transformator sendiri yang saya jadikan objek, lalu ada kubikelnya ini, lalu ada PHBTR. Baik, lanjut ke dalam perhitungannya Pak. Jadi ada beberapa persamaan yang sekiranya saya gunakan untuk perhitungan dari studi kasus yang telah saya temukan tadi Pak. Jadi pertama saya menemukan suatu kasus yaitu loss energy dan juga heat loss sebagai topik utama dari laporan hasil PKL ini Pak. Izin menjelaskan, jadi loss energy atau dalam bahasa Indonesianya susut energi adalah suatu kondisi di mana keadaan jumlah energi yang disalurkan tidak sama dengan energi yang diterima. Nah, energi yang hilang ini umumnya menjadi panas, yang mana panas tersebut mengalir ke lilitan inti besi dan juga minyak transformator dan dilepaskan ke sekitar atau lingkungan, baik itu secara produksi, konveksi dan juga radiasi. Nah, untuk perhitungan dari si loss energy ini kita menggunakan persamaan rumus rugi total, yang mana di sini dinotasikan sebagai P loss sama dengan rugi inti besi ditambah dengan rugi tembaga. Baik, untuk studi kasus dari laju perpindahan panas ya Pak, kita menemukan 2 jenis laju perpindahan panas dari suatu transformator. Laju perpindahan panasnya ditinjau dari perpindahan panas konveksi dan juga radiasi, yang mana untuk perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panasnya melalui fluida minyak dan juga udara, dan untuk yang radiasi itu perpindahan panasnya tidak melalui medium seperti minyak atau udara, namun pancaran gelombang panasnya bisa terasa secara elektromagnetik. Nah, untuk persamaan rumus yang digunakan untuk laju perpindahan panas konveksi itu digunakan Q konversi sama dengan H dikalikan dengan luas penampangnya. Jadi H itu tadi adalah koefisien perpindahan panasnya dikalikan dengan luas penampang dan dikalikan dengan hasil pengurangan dari temperatur trafo dikurang dengan temperatur lingkungannya. Nah, kalau yang radiasinya itu operasi persamaannya adalah Q radiasi sama dengan epsilon. Epsilon di sini adalah sebagai emisivitas dari si permukaan transformatornya dikalikan dengan sigma, yaitu konstanta Stephen Boltzmann. Nanti kita akan jelaskan juga. Itu adalah suatu ketentuan angka dari rumus Q radiasinya. Lalu dikalikan luas penampang dikalikan suhu atau temperatur dari transformator dan dikurang dengan temperatur lingkungan yang dipangkatkan 4, seperti itu.
tadi sudah disinggung sedikit mengenai hukum Stephen Boltzmann, yang mana hukum Stephen Boltzmann ini menyatakan bahwa energi panas yang dipancarkan oleh suatu permukaan berbanding lurus dengan suhu absolut permukaan yang dipangkatkan dengan 4. Yang mana secara simpelnya hukum Stephen Boltzmann ini adalah suatu angka pendekatan antara tadi yang sudah kita dapatkan laju perpindahan secara radiasi dan juga konveksi. Kita menggunakan hukum ini untuk mendapatkan pendekatan angka yang ada antara laju perpindahan radiasi dan juga laju perpindahan konveksi, yang mana pendekatan angkanya diimplementasikan dengan hukum Stephen Boltzmann atau turunan dari laju perpindahan panas radiasi. Nah, di sini untuk persamaan yang digunakan adalah H radiasi sama dengan I radiasi per A itu luas penampak, dan juga dikurang dengan temperatur trafo dikurang temperatur lingkungannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahanan daya termalnya. Jadi sedikit flashback di mana transformator itu memiliki suatu ketahanan daya termal yang terbagi juga menjadi konduksi, konveksi, radiasi. Bahkan juga kita bisa menghitung tahanan daya termalnya secara di luar, yaitu output, tahanan daya termal output, dan juga cakupan dari keseluruhan tahanan daya termal atau tahanan daya termal total. Nah, untuk yang radiasi seperti tadi, jadi ukuran hambatannya itu dapat ditinjau dari radiasi elektromagnetik dengan persamaannya, yaitu R radiasi sama dengan 1 per H radiasi atau radiasi perpindahan radiasi dikalikan dengan luas penampak. Selanjutnya untuk tahanan termal konduksi itu untuk ukuran hambatan panasnya itu dapat ditinjau melalui material padat, yang mana di sini objeknya yang kita gunakan untuk meneliti tahanan termalnya adalah melalui dinding-dinding dari transformator, yang mana untuk persamaannya kita menemukan R konduksi sama dengan L per K dikali A. L di sini adalah tebal dinding, untuk K-nya adalah konduksivitas termal materialnya. Nah, material dari transformator yang digunakan ini adalah kita menggunakan material baja, Pak. Jadi di sini ada ketetapan angkanya, yaitu adalah 60 watt per meter Kelvin. Nah, lalu ada A yang mana sama seperti sebelumnya, ada A adalah luas penampak dari isi transformator. Nah, sebelumnya sudah radiasi dan konduksi, selanjutnya tahanan termal secara konveksi. Nah, untuk tahanan termal konveksi itu adalah perpindahan panas yang hambatannya itu dari permukaan padat ke fluida, itu udara atau minyak. Jadi di dalam transformatornya itu ada minyaknya, Pak. Nah, itu ada perpindahan panas tahanan daya termalnya dari si panas transformator ke minyaknya, yang mana dengan rumusnya ialah R konveksi sama dengan 1 per konveksi atau koefisien perpindahan konveksi dengan angka ketetapan 24,7 watt per meter kuadrat Kelvin dikalikan dengan luas penampak. Selanjutnya tahanan thermal output. Nah, setelah kita tadi menemukan tahanan thermal baik secara konveksi, radiasi, dan juga konduksi, untuk yang output ini kita menghitung tahanan thermal itu dari luar sisi trafo, Pak. Jadi di trafo itu ada sirip-siripnya, ada penampang atasnya, dan basing dan segala macamnya. Itu kita hitung dari luar dengan persamaan rumusnya adalah R output sama dengan 1 per R konveksi ditambah dengan 1 per R radiasi dipangkatkan min 1, Pak. Lalu untuk tahanan thermal keseluruhannya atau tahanan thermal total yang nanti kita gunakan hitungannya ialah rumus tahanan totalnya RTH sama dengan R konduksi ditambahkan dengan R output. Dan persamaan yang terakhir yang dipergunakan adalah kenaikan temperatur. Nah, ini untuk mengukur adanya kenaikan temperatur di transformator atau adanya heat loss, yang mana sudah menjadi titik acuan temuan di laporan ini, yang mana menggunakan rumus yang tadi, rumus tahanan thermal total. Setelah mengetahui rugi outputnya, maka delta T dibagi rugi daya total, yang mana delta T sama dengan tahanan thermal total dikalikan dengan rugi daya total. Nah, masuk ke hasil dan juga pembahasan, Pak. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan pada studi kasus pertama, yaitu adanya rugi daya pada transformator yang dilihat, yang mana rugi dayanya kita hitung dengan akumulasi pertambahan dari si rugi inti besi ditambah dengan rugi tembaga, yang mana hasilnya mendapatkan total kerugian daya transformatornya sebesar 8.650 watt atau dikonversi sebagai 8,65 kW. Nah, ini untuk perpindahan panasnya.
seperti tadi yang sudah disebutkan, perbedaan panas itu saya bagi menjadi dua, yang mana konveksi dan juga radiasi. Dengan rumus yang sama, untuk laju perpindahan konveksinya kita mendapatkan angka di sebesar 1944,38 watt, dan untuk yang radiasi 557,27 sekian watt. Nah, ini adalah nilai turunan dari laju perpindahan panasnya, Pak. Kita untuk mendapatkan turunan ini nanti untuk dihitung untuk mengukur dari si tahanan termalnya, yang mana di sini kita mendapatkan angkanya sebesar 7,0792 sekian watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, selanjutnya untuk tahanan daya termalnya. Jadi setelah tadi juga kita tahu bahwa tahanan daya termal yang ada di transformator itu kita bagi menjadi beberapa bagian, yang mana ada tahanan daya termal radiasi, konduksi, konveksi, dan juga tahanan daya termal yang dihitung dari luar atau tahanan daya termal output, dan juga keseluruhan tahanan daya termal atau tahanan daya termal total. Nah, di sini kita mendapatkan angkanya dari masing-masing tahanan daya termalnya. Untuk radiasi di 0,057422 sekian Kelvin per watt. Di sini satunya masih menggunakan Kelvin. Lalu untuk air konduksinya itu mendapatkan 0,002325 sekian Kelvin per watt, dan untuk air konveksinya di angka 0,01457 sekian Kelvin per watt. Untuk yang tahanan daya termal outputnya di 0,01279 sekian Kelvin per watt, dan untuk tahanan termal totalnya di angka 0,01482 sekian Kelvin per watt. Selanjutnya untuk menaikkan temperaturnya, Pak. Jadi hasil menunjukkan apabila adanya rugi energi atau loss energi atau heat loss itu tertahan di dalam suatu transformator tanpa mekanisme pelepasan panas yang kurang memadai seperti itu. Nah, yang mana kenaikan temperaturnya itu setelah dihitung mencapai di angka setelah dikonversi menjadi derajat Celcius ada di angka 128,23 derajat Celcius. Dengan demikian, hasil perhitungan delta T ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi efektivitas pendinginan transformator. Jadi semakin besar loss energy dan juga heat loss yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula potensi kenaikan temperaturnya. Jadi setelah kita mengetahui seluruh perhitungannya, kita dapat tahu bahwa transformator yang telah dijadikan objek ini beroperasi pada beban 55,9% dan juga rugi energi jadi rugi inti 1100 watt, dan rugi tembaganya yaitu 7.550 watt yang diakumulasikan menjadi total ruginya sebesar 8.650 watt. Lalu panas yang berhasil dilepas secara konveksi melalui pendekatan konveksi dan radiasi ialah 3.219,95 watt, dan juga penghitungan daya termalnya secara keseluruhan ialah 0,0148 Kelvin per watt, yang mana menghasilkan kenaikan temperatur sebesar 128,23 derajat Celcius. Maka dari sini kita dapat tahu bahwa transformator masih bekerja, namun pengendalian heat loss-nya masih sangat penting untuk dijaga keefektivitasannya untuk menjaga juga kinerja dan umur operasional dari si transformator. Selanjutnya untuk saran yang telah saya beri, yang dapat diberikan untuk mengimplementasi dan juga menjaga keefektivitasan dari transformator ialah monitoring suhu real time dengan sensor, yang mana untuk mendeteksi potensi overheat dan juga loss energy yang diakibatkan dengan perpindahan panasnya. Lalu perawatan minyak isolasi secara rutin, dan juga pengaturan beban transformator, dan juga evaluasi efisiensi dan kerugian daya yang dilakukan secara berkala. Lalu pertimbangan pendinginan tambahan seperti dapat ditambahkan oil circulation atau forced air yang jika beban dapat meningkat di keesokan harinya. Nah, mungkin sekian Pak yang dapat saya paparkan ke Bapak. Selanjutnya mungkin bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Boleh Bapak? Ya. Ya, oke. Kita coba kembali lagi ke slide awal ya, slide pertama. Ini Pak. Ya, nah ini judul PKL-nya kan dilakukan
analisis ya, analisis fenomena panas buang, heat loss pada transformer. Jadi objeknya itu adalah transformer, ya, tipenya B dan D ya, bentuk 1000 kVA, kilovolt ampere RJ45N. Ini tadi sudah diceritakan ada pembahasan mengenai perpindahan panas, konveksi dan radiasi. Yang jadi pertanyaan, di bagian ini kenapa tidak terjadi perpindahan panas secara konduksi? Iya Pak, bentar saya isi lanjut dulu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari si tahanan geothermalnya Pak sebelum lanjut ke laju perpindahan panasnya. Seperti pengertiannya, yang mana di sini tahanan termalnya itu dihitung pada dinding tangki transformator Pak. Nah, untuk laju perpindahan panasnya yang saya ambil datanya pada proses eksperimental yang Bapak waktu itu sempat konsultasikan dengan saya, itu yang saya dapatkan. Jadi untuk perhitungan laju perpindahan panas hanya bisa dihitung secara konveksi dan juga radiasi. Kenapa Pak? Nah, secara perhitungannya yang dapat dilakukan dengan alat itu baik secara thermal visionnya dan juga ketersediaan alatnya, yaitu yang capable itu untuk menghitung radiasi elektromagnetiknya menggunakan kamera vision. Berarti itu masuk ke dalam radiasi. Dan satu lagi ialah konveksi. Jadi kenapa konveksinya? Jadi di dalam transformator itu Pak ada namanya minyaknya. Minyak itu sebagai pelumas dari si transformatornya. Nah, yang dihitung dari laju perpindahan panasnya itu pada perpindahan panas yang melalui mediumnya minyaknya ini Pak. Nah, kenapa? Maka dari situ kita bisa menghitung dua laju perpindahan panas, yaitu konveksi dan radiasi. Nah, kenapa nggak konduksi? Karena pada dindingnya ini Pak itu tidak melepaskan panas, tapi menahan panas Pak. Jadi dindingnya, makanya tadi kenapa masuknya di radiasi, di konduksi itu masuk ke dalam tahanan geothermal, karena dari transformator yang melepaskan udara panasnya yang dapat dihitung juga dengan alat itu hanya berupa konveksi yang mediumnya itu minyak dan juga radiasi yang dapat dilihat langsung dengan thermal vision seperti itu Pak. Jadi alat thermal visionnya khusus untuk mengukur perbedaan panas secara apa? Secara radiasi. Kenapa? Karena kita bisa melihat radiasi. Iya, karena bisa melihat si gelombang elektromagnetiknya, suhunya, temperaturnya dan lain-lain. Alatnya apa yang digunakan? Thermal vision Pak namanya. Thermal vision. Iya, langsung kan waktu itu saya sempat bertanya ke Bapak ya Pak yang soal bimbingan waktu itu untuk perhitungannya segala macam itu kita pakai apa ya Pak. Nah, setelah saya konsultasikan juga dengan mentor saya di sana, mentor saya merekomendasikan perusahaan punya alat yang mana namanya thermal imaging vision kamera, itu digunakan untuk mencari panas baik secara temperatur, suhu dan juga gelombang elektromagnetiknya. Nah, bentuknya itu hasil dari thermal visionnya seperti ini Pak. Nah, ini kayak gini. Cuman ini versi belum lengkapnya. Ini belum secara real time. Kalau real time-nya dia datanya ada cukup banyak gitu Pak. Sebentar, ini thermal vision ya yang nomor 2 ya. Iya. Ini satuannya apa? 23,3 derajat Celcius. Kemudian ini legendnya ya? Iya benar Pak, legendnya. Secara analisisnya seperti itu. Nah, makanya yang balik tadi ke laju perpindahan panasnya, oke, kita bisa ukur dengan secara eksperimentalnya. Akhirnya kita mendapatkan dua laju perpindahan panas, yaitu konveksi dan radiasi. Karena untuk yang di dindingnya itu tidak menyebarkan panas ke sekitar, namun panasnya ada di dalam di dindingnya seperti itu Pak. Oke, sebelumnya ya, saya mau itu menanyakan apa teori dasarnya ya. Iya Pak. Perpindahan panas itu kan ada 3. Iya. Ya, ada konduksi, kemudian ada konveksi dan radiasi. Ada radiasi ya. Artinya apa? Misalnya untuk perpindahan panas secara konduksi itu gimana kalau memahaminya itu? Panas itu seperti apa terjadi ketika secara konduksi? Ya,
Nah, kalau di transformator ini Pak, jadi konduksi itu bisa dihitung dengan salah satu media perantaranya itu dinding dari si transformator. Tapi yang bisa dihitung itu hanya dinding bagian dalamnya Pak, karena di dinding bagian luar itu sudah masuk ke dalam bagian sirip. Nah, saya izin tampilan dulu ya Pak. Materialnya apa yang digunakan? Baja Pak. Baja ya. Nah, yang ini ya. Ya, saya izin menjelaskan Pak. Jadi ini adalah bagian dari luar si transformator Pak. Nah, bagian luarnya ini yang bagian ada lurus-lurusnya ini disebut sirip. Nah, untuk bagian di luar ini kita tidak bisa menghitung tahanan daya termalnya di bagian dinding yang di sini Pak. Makanya tahanan daya termalnya bisa dihitung hanya bagian dalamnya saja, yang itu juga sudah ada datanya. Maka dari dalam dinding di sini baru kita bisa hitung. Nah, di dinding ini itu tidak menyebarkan panas Pak, tidak adanya kejadian laju perpindahan panas, karena panas yang ada tetap berada di dinding ini, tidak menyebar ke medium manapun, yang mana makanya masuknya ke dalam tahanan daya termal. Nah, untuk laju perpindahan panasnya yang kita dapatkan itu perpindahan panas secara radiasi dan konveksi, seperti itu Pak. Kemudian untuk konveksinya di bagian mana? Yang mana Pak? Untuk case ini konveksi, perpindahan panas konveksi terjadinya di mana? Kalau untuk konversi saya izin konveksi. Nah, ini dia Pak, seperti yang tadi dijelaskan, konveksi berarti. Kalau konveksi, nah ini bisa dihitung Pak. Kalau konveksi karena setiap transformator itu memiliki minyak Pak. Nah, minyaknya itu fungsinya adalah sebagai dari transformator itu adalah sebagai pelumas dari si transformatornya. Nah, dari si transformator ini minyak ini berguna untuk pelumas, dan yang mana jadinya secara tidak langsung ini juga menyebabkan adanya panas yang disebarkan dari belitan transformator yang berpindah ke minyak Pak. Makanya bisa dihitung perpindahan panasnya ke minyak, karena memang minyaknya itu memiliki adanya laju perpindahan. Jadi mediumnya itu adalah minyaknya sendiri Pak, seperti itu. Untuk konveksi mediumnya minyak ya. Benar. Kemudian untuk konduksi mediumnya dinding transformatornya. Transformator. Dinding transformatornya. Kemudian untuk radiasi. Nah, kalau radiasi ini gimana? Nah, radiasi ini pada gelombang elektromagnetiknya Pak. Tapi sebenarnya yang tadi saya tuh belum boleh dapat akses untuk dapat ininya. Jadi saya melihat secara real time, saya catat. Nah, kalau yang tadi itu sebenarnya saya ambilnya dari citasi saya dari daftar pustaka saya yang tadi di kamera vision. Nah, sebenarnya kalau yang di kamera vision di PLMS ini lebih lengkap Pak. Itu juga menunjukkan notasi angka gangguan elektromagnetiknya. Di sini ditunjukkan bahwa radiasi yang dikoreksi perpindahan panas radiasi itu kita melalui mediumnya itu gelombang elektromagnetiknya. Jadi dia kan kalau untuk secara teoritis ya Pak, radiasi itu tidak memiliki medium padat, namun bisa terhitung dari si pancaran gelombang elektromagnetiknya, seperti itu. Datanya ada nggak ya, data hasil radiasi, nilai pengukuran? Datanya ada, tapi nggak saya masukin ke Word, masukin ke PPT-nya. Saya mau dikasih lihat Excel lah. Coba bisa ada di Excel. Nah, ini datanya, data dan perhitungan. Yang perhitungan di kanan Pak. Nah, ini untuk data lengkapnya Pak. Nah, data radiasi sebentar. Nah, untuk yang radiasi itu Pak, jadi saya izin balik ke PPT-nya. Nah, untuk yang radiasi ini kan melalui perhitungan ya Pak. Nah, perhitungan yang digunakan ini adalah epsilon dan juga sigma yang dikalikan dengan K. Nah, untuk itu datanya ada di sini Pak, yaitu epsilonnya ini. Tadi epsilon itu ada di angka. Nah, ini epsilonnya 0,9 dikalikan dengan ketentuan angka dari sigmanya, lalu didapatkan juga dikalikan dengan luas penampangnya dan dikurang dengan suhu trafo dan dikurang dengan suhu lingkungannya. Nah, makanya didapatkan hasil perhitungan radiasinya seperti itu Pak. Tuh. Ya, jadi itu ya, yang didapatkan. Kemudian kelihatan lagi yang tadi ada tampilan grafik khususnya diagram batang. Ya. Sebentar, diagram batang mana tadi? Terus, nah ini yang tadi. Ya. Ini R radiasi
radiasi, konduksi itu apa? R itu resisten. Itu iya benar, resisten, tahanan thermal ya. Betul Pak, resisten. Kemudian resisten konduksi, resisten konveksi, ini output. Nah, itu dihitungnya dari basicnya Pak. Dari luar. Yang output ini apa? Tahanan thermal output itu tahanan thermal basicnya Pak. Jadi di transformator itu ada salah satu komponen namanya basicnya Pak. Jadi basicnya itu di atas. Nah, itu karena adanya kegagalan, makanya itu bisa dihitung adanya tahanan thermal yang menumpuk di basicnya. Nah, makanya kita hitung di R outputnya ini, gitu Pak. Nah, R output itu menceritakan basic dari basic. Nah, basic itu nih Pak. Ada gambarnya di bagian atas dari transformatornya. Nah, ini di bagian sini Pak, itu di bagian plat baja ini namanya basic Pak. Nah, di sini tuh terjadi adanya tahanan panas yang terjadi di 4 basic ini Pak. Nah, di saat yang saya teliti itu di salah satu basic yang mana angkanya di tadi R output tadi Pak, seperti itu. Oke, terus balik lagi ke tabel yang tadi. Ya, diagram batang ini. Iya. Kemudian RTH. Ya, ini di mana ini? RTH ini itu adalah perhitungan Pak. RTH ini perhitungan dari R total, yang mana resisten total itu dihitung dengan rumus perhitungan tambahan dari R konduksi ditambahkan dengan R output. Ini saya temukan rumusnya ada di salah satu jurnal yang saya temukan Pak. Seperti itu. Itu resisten total ya. Resisten total dari resisten konveksi, konduksi, radiasi. Iya, total. Iya. Tambah juga dengan yang basic output tadi, yang output tadi. Itu. Jadi lebih tinggi ya ini ya. Iya, makanya lebih tinggi Pak. Nah, itu total. Salah satu lagi untuk ini graf diagram batang ini nanti dikasih keterangan ini. Ini kan 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 dan seterusnya sampai 0,8 ini. Tahanan thermal itu apa satuannya? Oh, diberikan itunya? Iya, jadi ada penjelasan kalau di tampilan grafik itu kan ada aksis teksnya. Berarti di sini apa? Ya, di bagian kirinya saya berikan, kan tadi sampelnya Kelvin ya Pak. Iya, berarti Kelvin per watt saya tambahkan di sini. Iya, ditambahkan di sini Pak. Siap. Supaya jelas ada artinya kan kalau ini hanya berupa angka aja, angka kosong ini tidak ada ininya. Baik, siap. Nanti saya langsung tambahkan. Kemudian balik lagi ke tadi ada diagram apa lingkaran ya, lingkarannya Pak. P. Yang lingkaran ini Pak. Ini laju perpindahan panas. Yap, laju perpindahan panas secara konveksi dan juga radiasi yang tadi. 1944, radiasi 557. Iya. Watt. Satuan watt ya. Kemudian yang konduksinya tidak dimasukkan ya? Iya, karena untuk dindingnya itu sendiri dia menahan panas yang masuk ke tahanan daya thermalnya seperti resistannya. Itu Pak. Oke, jadi itu yang masuk ke dalam tahanan betul. Panas ya? Iya. Nah, terus bagian selanjutnya coba slide berikutnya. Nah, ini itu kenapa angka ini saya cari Pak? Jadi angka ini sebenarnya untuk jembatan untuk menghitung dari si tahanan thermalnya Pak. Karena di sini saya banyak menggunakan turunan dari angka dari turunan radiasinya, yaitu H radiasi seperti satunya di tahanan thermal radiasi ini Pak. Nah, hukum ini saya temukan di salah satu jurnal untuk mendapatkan pendekatan angka secara radiasi atau turunan angka radiasinya, yang mana dirumuskan yaitu Q radiasi per A itu luas penampangnya, Q radiasi tadi laju perpindahan panasnya Pak, terus A itu luas penampangnya dikalikan dengan pengurangan dari hasil temperatur transformator dan juga lingkungannya, seperti itu. Oke. Langsung ke lihat conclusion dan sarannya tadi apa yang ditampilkan. Iya Pak. Nah, ini untuk saran ya. Ini untuk kesimpulannya. Oke. Intinya sebenarnya adalah ini sih Pak. Ini sebenarnya adalah pengulangan dari perhitungan tadi. Nah,
ini intinya dari sini, yang mana transformator itu masih bekerja dari keseluruhan angka yang kita lihat dari heat loss-nya. Namun perlu diingat bahwa adanya perlu penjagaan efektivitas kinerja dan juga umur operasional, yang mana itu masuk ke dalam sarannya Pak. Ini cara penjagaannya, perawatan, maintenance dan segala macamnya. Saya dapatkan ide yang mana di sini ada monitoring suhu secara real time dengan sensor. Lalu kita tadi sudah mention adanya minyak di sini sebagai isolasi, sebagai pelumas. Ini karena temuan yang saya dapatkan, perawatan minyak itu dilaksanakan 3-6 bulan sekali Pak. Nah, karena adanya transformator yang ada kegagalan transformator, nah minyak ini terkadang lupa untuk diperawat, lupa diganti secara rutin. Makanya adanya perlu perawatan minyak isolasi secara rutin. Lalu pengaturan beban transformator dan juga evaluasi efisiensi dan rugi daya yang dilakukan berkala, serta pertimbangan pendinginan tambahan seperti itu. Oke, saran ini kalau dilakukan bisa ya, maksudnya ini sudah saya konsultasikan dengan mentor saya, dan mentor saya mentor saya bilang kalau masih make sense, karena memang sebenarnya ini juga bahan evaluasi bagi mereka Pak, karena mungkin ada saja banyak kegagalan transformator yang di lapangan, yang mana adanya kelalaian atau adanya kurang baik dari minyaknya, suhunya dan lain-lain seperti itu Pak. Masih make sense. Oke, jadi diperkirakan kalau misalnya saran ini dikerjakan bisa di. Ya, sebenarnya Pak, kalau mohon izin saya tambahkan, sebenarnya kalau untuk bagian ini monitoring suhu secara real time itu sebenarnya sudah dilakukan Pak. Mereka menggunakan sensor, jadi sensor itu bisa dilakukan monitoring secara administrasinya. Mereka bisa melakukan monitoring di setiap transformator. Ini suhunya bisa dilihat, yang mana kalau sekiranya suhunya sudah naik secara drastis, itu berarti harus ada pengecekan dan juga revisi secara besar-besaran di transformatornya. Jadi masih terhitung make sense Pak, seperti itu. Oke. Kemudian ya ini cukup ya kalau saya untuk laporannya. Berarti kalau untuk bedanya yang tadi ya, yang tambahkan satu ya? Iya, jadi tolong dilengkapi untuk tampilan dari grafik tadi kan, diagram batang itu siap untuk memberikan keterangan. Berikutnya ya, kalau misalnya ini mau diimprove atau mau dikembangkan jadi skripsi tugas akhir, ya tinggal nanti bisa melakukan kajian atau studi secara numerik. Oh iya, baik itu simulasi dengan CFD tadi banyak membahas tentang heat ya, perbedaan panas ya. Melalui simulasi berarti? Iya, melalui simulasi. Nah, simulasi itu kan cukup mudah ya, maksudnya dalam arti untuk hal selama datanya bisa diketahui untuk kondisi batas, nanti bisa disimulasikan, dan nanti untuk validasinya dari data-data yang diperoleh dari hasil data lapangan ya, data yang dilakukan di PKL ini. Iya, siap Pak. Oke, dari saya cukup untuk presentasinya. Untuk presentasi bisa ditutup ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Jadi ini adalah kegiatan yang telah saya lakukan pada tempo waktu lalu pada kegiatan praktik kerja lapangan. Jadi sebelumnya saya juga mau berterima kasih atas waktunya, baik dari proses bimbingan, konsultasi, dan juga sampai di waktu sidang ini. Terima kasih banyak Bapak Damora atas segala macam informasi dan juga waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari seluruh rangkaian kegiatan praktik kerja lapangan hingga ke laporan hasil PKL-nya. Sekali lagi mungkin sekian, mohon maaf kalau sekiranya masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, waalaikumsalam.